Ya, makan. Setelah kesibukan menjadi seorang dosen, beliau merupakan salah satu konten kreator serta bisniswoman di bidang usaha seperti kuliner, yang menyala goreng udang serta bahan pokok seperti beras. Dosen ini juga suka tulis. Suka TikTok kan? Nah, selain dosen itu juga suka TikTok kan, dosen ini juga banyak dikagumi oleh masyarakat. Salah satunya, dosen ini cantik, pintar, ramah, friendly, dan humble. Nah, satu lagi hal yang harus kalian tahu tentang dosen ini adalah dosen ini sangat gampang untuk ditemui bagi mahasiswa yang mau bimbingan, judul, dan bimbingan. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman semua sudah mengerti apa itu news anchor. Jadi di sini saya menugaskan teman-teman semua untuk membuat satu video tentang news anchor. Kemudian teman-teman posting di media sosial. Kemudian teman-teman linknya dikirimkan di dalam grup kita. Itu saya jadikan sebagai nilai ujian akhir semester. Terima kasih sudah mengerti. Selamat siang. Selain menjadi dosen di Fakultas Hukum, dosen ini juga belajar di Fakultas Studi dan Estetik. Nah, salah satu contoh mata kuliah yang diampu oleh dosen ini adalah strategi, di mana di sana mahasiswa juga belajar untuk menjadi seorang penyiar yang baik. Dan juga praktekkan bagaimana sih menjadi seorang penyiar radio yang baik itu. Hai, assalamualaikum. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, daripada teman-teman gabut pagi-pagi mau ngapain, healing juga nggak ada, tugas nggak ada, mending dengerin siaran radio aku di podcast Zikra Salsabila FM. Nah, hari ini sebelum teman-teman semuanya memulai aktivitas sehari-harinya, yang mau request lagu silakan di bawah ya. Nah, ada teman-teman nih yang mau request lagu, silahkan dengarkan lagu Armada Cikidang. Kalian pasti penasaran kan dengan dosen yang kami maksud? Ya, adalah. Hai, perkenalkan saya Oktri Pengatelani. Saya adalah dosen di UIN Mahmudinus Batu Sangkar. Sebelumnya saya masuk di sini ketika itu masih menjadi IAIN Batu Sangkar. Oh enggak, di mana IAIN Batu Sangkar atau UIN Mahmudinus Batu Sangkar itu berada di Kota Batu Sangkar, di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tentunya. Jadi saya ini sudah menjadi dosen di UIN Mahmudinus Batu Sangkar ini sejak akhir 2017, yang mana saat itu masih berstatus IAIN. Nah, alhamdulillah sampai saat ini saya masih aktif mengajar, menjadi dosen tetap di UIN Mahmudinus Batu Sangkar. Siapa bilang sih menjadi dosen itu mudah? Bagi saya menjadi dosen itu adalah penuh perjuangan. Kenapa saya bilang penuh perjuangan? Karena banyak hal yang saya perjuangkan agar menjadi dosen di sini.
Dahulunya saya itu 2017 diangkat di sini menjadi dosen BTNP, dosen departemen. Kemudian saya 2020 ikut tes CPNS dan alhamdulillah saya sudah menjadi PNS hingga sekarang. Untuk kehidupan saya di masa sebelum saya menjadi dosen, saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, yang mana ibu saya dan bapak saya adalah orang asli Pariaman. Saya itu lahir di Kota Padang dan saya dari STK, dari TK hingga saya SMA itu di Kota Padang. Setelah saya lulus SMA, saya melanjutkan S1 di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Trisakti. Yang mana saat itu saya sangat bersemangat karena itu adalah jurusan yang saya sangat inginkan. Alhamdulillah berkat perjuangan saya yang tidak sia-sia ketika saya mengikuti sarjana, saya lulus dengan 3,5 tahun dengan nilai yang luar biasa lah, dan alhamdulillah saya juga menjadi lulusan terbaik saat itu. Kemudian saya lanjut S2. S2 itu saya lanjut bukan langsung ya, tetapi saya ada jeda setahun dan saya bekerja terlebih dahulu. Kemudian atas permintaan orang tua saya untuk melanjutkan S2, saya lanjut S2. Nah, S2 ini saya juga bagaimana berpikir supaya saya itu tidak lama-lama. Alhamdulillah saya S2 juga lulus 1,5 tahun dengan juga lulusan terbaik. Alhamdulillah sudah menjadi lulusan. Namun saya tidak lupa dengan hobi saya yang namanya bisnis. Sampai sekarang saya juga menjual ladu arai Pinang. Mungkin ada yang mau ladu arai Pinang khas Pariaman, dan itu sudah saya jual sekitar 4 tahunnya. Dan alhamdulillah itu tiap tahunnya proyek itu laku keras di Batu Sangkar ini. Gak hanya orang UIN yang beli, tetapi juga di luar UIN. Sebagai seorang dosen, kita kan harus mengupgrade diri kita ya. Kita juga harus tidak hanya mengajar, tetapi juga menulis, publik artikel, kemudian melakukan penelitian, kemudian juga melakukan penelitian. Selain itu, saya juga mengupgrade diri saya di mana bagian saya yang rasanya menonjol. Dan saya menggunakan TikTok. Jangan lupa ya, saya punya akun TikTok loh. Nah, pada akun TikTok itu saya memberikan konten-konten yang bermanfaat, seperti misalnya keseharian saya sebagai seorang dosen, dan juga bagaimana sih mahasiswa dalam mengejar cita-citanya. Nah, untuk gimana sih kalau saya misalnya nih lagi banyak deadline dan sebagainya, karena untuk saya sendiri itu tidak hanya sebagai seorang dosen, saya juga dikaryakan atau memantau, jadi banyak sih hal yang harus saya kerjakan, tetapi saya belum saja. Kadang-kala saya mengkaitkan diri saya dengan jalan-jalan. Saya sangat suka kopi. Tadi udah dengar kan gimana perjalanan hidup saya. Jadi saya rasa ilmu itu tidak hanya di bagian akademik, tapi juga dibalanskan dengan ilmu di luar bidang yang non-akademik. Nah, kebetulan dari dosen yang sudah membahas dan semua kita dapat mengambil hikmah dari pengalaman dari dosen tersebut, dan kita bisa mengambil sisi positif dari pengalaman dosen tersebut. Oh ya kawan-kawan semua yang khususnya di Fuad, jangan lupa jadikan Ibu Oktri Permatalani sebagai dosen terfavorit di Fuad.